Hai netizen, kemarin ada yang tanya kepada saya ya terkait apakah penerima BPNT itu bisa mendapatkan bantuan PKH. Nah, jawabannya bisa ya teman-teman semuanya, namun dengan beberapa syarat. Nah, syarat apakah itu? Temukan jawabannya pada video ini. Mohon jangan di-skip agar tidak menimbulkan kebingungan berkelanjutan. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat netizen semuanya hari ini? Mudah-mudahan Anda hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya agar kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan lancar. Bagi yang baru gabung di channel saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Haris, saya dari Administrator Data PKH Kabupaten atau Kota. Nah, langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini. Kemarin ada yang bertanya kepada saya ya terkait apakah penerima BPNT bisa menjadi penerima PKH. Nah, jawabannya bisa ya, namun ada beberapa syarat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita melihat di data DTKS, data acuan penerimaan bantuan sosial baik untuk PKH maupun untuk penerima sembako atau BPNT, itu kan menggunakan acuan data DTKS. Kalau kita simak di sana itu penerima PKH kan ada 10 juta keluarga ya. Kalau program sembako atau BPNT itu ada 18,7 juta. Artinya penerima BPNT itu lebih banyak jumlahnya daripada penerima PKH. Nah, apakah dari penerima BPNT itu bisa otomatis menjadi penerima PKH? Kalau otomatis tidak ya, namun ada beberapa regulasi-regulasi yang nantinya perlu dilakukan. Tapi kalau di PKH kan kemarin itu jelas ya di Permensos nomor 1 tahun 2018 pasal 1 poin ke-8 bahwasanya para penerima PKH itu mendapatkan bantuan komplementaritas atau bantuan pelengkap ya. Salah satunya adalah BPNT. Nah, itu yang diperoleh oleh KPM PKH. Jadi uangnya dapat, berasnya dapat. Namun kalau untuk BPNT, tidak semua orang BPNT itu bisa mendapatkan PKH. Namun apakah bisa orang penerima BPNT atau sembako ini mendapatkan PKH? Jawabannya tentu bisa. Buktinya pada validasi tahun 2021 ini, kemarin suratnya tanggal 8 Januari menyatakan bahwa ada penambahan kuota untuk KPM PKH itu sebanyak 1,9 juta KPM se-Indonesia tersebar di 34 provinsi, 512 kabupaten atau kota. Nah, dari angka 1,9 juta ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam KPM PKH itu berasal dari data penerima bantuan sosial pangan atau BPNT. Selebihnya berasal dari warga yang terdata di data DTKS dan warga tersebut belum pernah menerima bantuan sama sekali baik BST, PKH maupun BPNT. Jadi pada validasi bulan Januari ini memang benar ada penambahan calon KPM PKH itu sebanyak 1,9 juta yang datanya berasal dari penerima BPNT atau bantuan sosial pangan dan non penerima BPNT alias warga yang memang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dan terdata dalam data DTKS. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik jempolnya, diklik subscribe-nya, dan diaktifkan tombol loncengnya agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang dan terus semangat memberikan informasi positif kepada Anda semua. Dan nantinya jika channel ini mencapai angka 5.000 subscriber, akan ada giveaway bagi Anda semua yang beruntung. Oke, itu dulu iklan dari saya. Silakan Anda melanjutkan menonton videonya. Nah, pada bulan Januari ini, saat ini sedang dilakukan proses validasi. Artinya proses pemvalidan data, pengecekan data kepada calon-calon KPM PKH. Jadi sebelum ditetapkan menjadi KPM PKH, maka yang bersangkutan sesuai dengan BNBA, by name by address, itu harus dicek secara langsung bagaimana kondisinya, memenuhi syarat atau tidak. Karena kan di PKH itu kan bantuan bersyarat ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi agar dia masuk kriteria sebagai penerima PKH. Ketika dicek kriterianya, syarat-syaratnya ternyata banyak sekali yang belum memenuhi syarat. Tadi saya barusan ngecek sekilas di kabupaten kami itu lebih dari 50% bahkan ya. Dari data yang diterima di kabupaten kami itu lebih dari 50%. Sementara ini yang orangnya itu tidak layak menjadi penerima PKH setelah dilakukan proses validasi. Ya, banyak hal yang mengakibatkan kenapa yang bersangkutan tidak bisa lolos menjadi penerima
PKH. Yang pertama, orang tersebut sudah mampu atau kaya ya. Poin berikutnya, yang bersangkutan tidak ditemukan sesuai dengan alamat yang tertera. Jadi mungkin saja waktu dulu itu yang terdatanya di alamat ini, tapi yang bersangkutan sudah pindah tempat dan kita tidak bisa melacak orangnya di mana. Artinya memang yang bersangkutan tidak ditemukan. Berikutnya, tidak memiliki komponen atau kategori sebagai penerima PKH. Alasan berikutnya yakni yang bersangkutan meninggal dunia. Alasan yang berikutnya juga sering ditemukan, yang bersangkutan administrasinya terutama masih belum update, terutama dari KTP dan KK. Itu kebanyakan juga masih belum diupdate ke dalam KTP elektronik atau KK yang terbaru saat ini. Dan itu juga mempengaruhi proses validasi, karena di validasi itu kan harus menginput nomor NIK, nomor KTP secara benar. Nah, seperti itu ya proses validasi itu. Jadi KPM BPNT itu bisa menerima bantuan PKH, namun dengan catatan atau dengan syarat, yakni KPM BPNT itu masuk dalam data validasi penambahan KPM PKH. Bahkan setelah diproses validasi pun tidak semua data dari KPM baik BPNT maupun non BPNT itu bisa lolos menjadi KPM PKH, karena banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peserta penerima PKH. Nah, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, apakah KPM BPNT bisa menerima bantuan PKH? Jawabannya bisa, namun dengan syarat. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar masuk kriteria sebagai penerima PKH, yakni ada komponen ya, ada ibu hamil, ada anak balita, atau SD, SMP, SMA, disabilitas berat, dan lansia. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lolos divalidasi dan lolos menjadi KPM PKH, tentunya ada beberapa kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan, seperti adanya pertemuan kelompok, ya kan, adanya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di fasilitas kesehatan. Untuk Anda yang punya anak-anaknya ya harus hadir di sekolah. Kalau masa online sekarang itu ya harus mengikuti proses belajar online dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi bermanfaat pada video ini, jangan lupa diklik jempolnya, di-share juga kepada teman-teman yang lain, dan jika ada hal yang masih belum jelas, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Selain itu, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan klik subscribe dan diklik tanda loncengnya agar nanti Anda semua mendapatkan notifikasi jika saya mengupload informasi baru. Akhirnya saya harus undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.